Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semangat pagi buat kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini perkenalkan kami dari kelompok 1 berbagi sedikit informasi tentang kanker serviks. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah onkologi ginekologi dengan dosen pengampu kami yakni Ibu Nuryeni Hidayatul Rahmah, Staf Nurse MKes. Halo Ibu. Untuk anggota kelompok kami sendiri berjumlah 10 orang dan masing-masing anggota akan menjelaskan tentang isi topik kita pada kali ini. Yang pertama saya sendiri ya, Siti Husnul Khotimah. Kemudian yang kedua ada Bidan Siti Fatimah yang akan membawakan tentang pendahuluan. Yang ketiga ada Bidan Yunisari Jakaya, pengertian kanker serviks. Kemudian ada Bunda Wildawati yang akan membawakan tentang etiologi. Ada Bidan Heni Rubiah yang akan membawakan tentang manifestasi klinis. Kemudian ada Bu Wiwin Astuti yang akan membawakan tentang faktor risiko. Kemudian ada Bu Suryanti yang akan membawakan tentang stadium CA serviks. Kemudian ada Kak Rizda yang akan membawakan tentang pencegahan primer. Ada Bidan Uswatun Hasanah yang akan membawakan tentang pencegahan primer dengan vaksin. Dan yang terakhir ada Bidan Desi Margasinta yang akan membawakan tentang pencegahan sekundernya. Oke, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Dari data Globokan tahun 2020 menyebutkan bahwa terdapat 36.633 atau 9,2% kasus baru kanker serviks di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, disebutkan bahwa angka kejadian kanker di Indonesia berada pada urutan ke-8 di Asia Tenggara. Sedangkan di Asia urutan ke-23, angka kejadian kanker leher rahim atau serviks di Indonesia sebesar 23,4 per 100.000 penduduk dengan rata-rata kematian 13,9 per 100.000 penduduk. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan bahkan mencatat kanker ini menempati peringkat kedua untuk jenis kanker yang paling banyak ditemui setelah kanker payudara. Baik, saya lanjut pada slide pengertian. Pengertian kanker serviks. Kanker serviks atau yang lebih dikenal dengan kanker leher rahim adalah kanker yang terjadi pada serviks uterus suatu daerah pada organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim atau uterus dengan liang senggama atau vagina. Menurut Ahmad tahun 2020. Sementara menurut Setiawati tahun 2014, kanker serviks 99,7% disebabkan oleh kuman papillomavirus onkogenik yang menyerang organ rahim. Etiologi, lebih dari 90% kanker leher rahim adalah jenis squamosa yang mengandung DNA virus, human papillomavirus, dan 50% kanker serviks berhubungan dengan human papillomavirus tipe 16. Virus HPV dapat menyebar melalui hubungan seksual, terutama pada hubungan seksual yang tidak aman. Virus HPV menyerang selaput pada mulut dan kerongkongan serta anus dan akan menyebabkan terbentuknya sel-sel prakanker dalam jangka waktu yang panjang. Human papillomavirus yang menempel pada reseptor permukaan sel akan melakukan penetrasi. Adanya luka mempermudah virus memasuki sel. Manifestasi klinis kanker serviks atau gejala kanker serviks ada beberapa, yaitu yang pertama pendarahan pervaginal abnormal, yaitu pendarahan yang tidak wajar yang keluar dari vagina. Kemudian gejala selanjutnya yaitu nyeri panggul. Nyeri panggul biasa terjadi di perut bagian bawah, terasa nyeri yang hebat. Kemudian nyeri pada saat hubungan seksual. Kemudian terjadi keputihan yang tidak normal. Kemudian terias, terjadi defen atau nyeri panggul.
atau biasa disebut low back pain. Wanita yang beresiko terkena kanker serviks. Yang pertama, perilaku sering bergonta-ganti pasangan. Yang kedua, melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 18 tahun atau menikah dini, kanker serviks. Yang ketiga, merokok. Zat kimia yang terkandung dalam tembakau dapat merusak DNA dan dapat menyebabkan kanker serviks. Kemudian paritas tinggi. Yang keenam, penggunaan alat kontrasepsi yang terlalu lama, khususnya pil KB yang lebih dari 5 tahun. Kemudian yang ketujuh, wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau jorok. Stadium kanker serviks. Stadium kanker serviks adalah sistem pengelompokan tingkat keparahan kanker serviks. Stadium kanker serviks ini dibagi menjadi 4, yaitu stadium 1 sampai 4, kemudian dibagi lagi menjadi A dan B. Kemudian ada beberapa yang mengelompokkan stadium kanker mulai dari stadium 0. Pada stadium 0 itu sudah ada kanker serviks, kemunculan prakanker yang muncul ke dalam leher rahim. Stadium 0 ini disebut dengan karsinoma in situ. Kemudian stadium 1, karsinoma benar-benar terbatas pada serviks tanpa bisa mengenali ekstensi ke korpus uteri. Pada stadium 1, beberapa orang tidak begitu merasakan adanya gejala, namun pemeriksaan mikroskopis terdapat sel kanker pada serviks. Kemudian stadium 2, karsinoma meluas di luar rahim tetapi tidak meluas ke dinding panggul atau sepertiga bagian bawah vagina. Pada stadium 2, meski sama-sama stadium 2, akan tetapi pengobatan stadium 2A dan 2B berbeda. Kemudian pada stadium 3, tumor meluas ke dinding samping pelvis. Pada pemeriksaan dubur tidak ada ruang bebas antara tumor dan dinding samping pelvis. Pada stadium 3, kanker serviks ditandai dengan sudah menyebarnya sel kanker ke bagian bawah vagina dan dinding panggul. Kemudian stadium kanker serviks 4, karsinoma telah meluas ke pelvis yang sebenarnya sudah atau secara klinis melibatkan mukosa kandung kemih atau rektum. Pencegahan primer dengan cara menjaga kebersihan alat kelamin, terutama pada saat menstruasi. Tidak seksual dini dan hamil dini di bawah usia 18 tahun. Tidak bergonta-ganti pasangan. Jangan malu memeriksakan diri ke bidan atau dokter jika ada keluhan. Hindari makanan berlemak tinggi dan banyak mengandung pengawet. Pencegahan primer lainnya dengan vaksin pencegahan CR cervix, yaitu vaksin HPV. Jadwal vaksin yaitu bulan ke-0, bulan ke-1, dan bulan ke-6. Perhatian, 1. Tidak diperbolehkan vaksin pada saat sedang hamil. 2. Bagi wanita yang sudah menikah dianjurkan untuk pap smear terlebih dahulu sebelum program vaksin. 3. Bagi wanita yang belum menikah bisa vaksin kapan saja. Pencegahan sekunder dengan IVA, inspeksi vagina dengan asam asetat. Menurut Primawasti 2015, inspeksi visual asam asetat adalah screening kanker serviks dengan melihat secara langsung perubahan pada serviks yang dipulas dengan asam asetat 3-5%. Yang kedua, pap smear adalah prosedur pengambilan dan pemeriksaan sampel dari serviks untuk melihat adanya kelainan yang mengarah pada kanker serviks. Yang ketiga, pemeriksaan kolposkopi bertujuan untuk memperkuat diagnosis kanker serviks dan mendeteksi keberadaan sel yang berpotensi menjadi kanker. Demikian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.